Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Dalam kepercayaan Yahudi, Pentakosta ini dirayakan 7 minggu setelah mereka panen raya, panen gandum. Bersamaan dengan itu dirayakan turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Untuk kita, orang-orang Kristiani penderek dalam Gusti, Pentakosta kita rayakan 50 hari setelah Yesus bangkit dari mati, atau 9 hari setelah Yesus naik ke surga, maka ada novena Roh Kudus. Jadi kita ini seperti orang Yahudi, kita merayakan panen raya. Tapi yang kita paneni itu roh Allah yang tidak hanya dikucurkan tapi dibiuk gitu, diserahkan kepada kita semua. Siapapun menerima Roh Kudus sebagai panduan, sebagai penolong, sebagai pencerah, sebagai penghibur, dan seterusnya di dalam dunia yang tidak mudah ini. Digambarkan bagaimana roh ini turun atas para rasul sebagai lidah-lidah api. Sebelumnya disertai puting beliung atau apa, angin kencang keras. Jadi simbolnya itu angin dan api. Kita ingat ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, salah satu model cara penciptakan Allah adalah mengambil tanah, dibuat kayak manusia sing gede gitu, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya dan patung yang berbentuk manusia itu hidup menjadi manusia. Nafas Allah itu sama dengan yang diberikan pada hari Pentakosta ini. Dalam dialognya dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, roh itu ibarat angin yang bergerak kemana saja, kita tidak tahu dari mana dan kemana arahnya, tapi lesemribit itu kita merasakan. Angin selalu bergerak, kalau tidak bergerak itu bukan angin. Jenenge apa ya? Dara gitu ya. Angin itu bergerak, menyegarkan, memberi kehidupan, menyentuh setiap jiwa. Ibaratnya angin.
Yang kedua ibaratnya api. Kita ingat di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel harus menjalani perjalanan jauh di padang gurun pada waktu malam, tugu api menerangi mereka supaya mereka tidak tersandung-sandung dan kesasar. Api. Ketika bangsa Israel diwakili para nabi mengorbankan binatang, kurban bakar, jawaban Allah atas iman mereka itu adalah api yang turun dan membakar kurban itu sampai habis. Dan pada hari Pentakosta ini, roh itu turun dalam bentuk api. Itulah roh yang sama yang menghidupi Yesus, yang membuat Yesus bisa mengatakan, "Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam diriku." Ketika Yesus itu komplain, ketika Yesus itu sambat sebut mengeluh, mengapa saya harus menerima derita ini? Lalu Yesus mengatakan, jangan dengarkan keluh-keluhan saya, jadilah kehendak-Mu. Roh inilah yang membuat Yesus kuat. Roh yang sama yang membuat Petrus yang semula itu ketakutan tampil depan pidato menggelegar. Roh yang sama yang membuat para rasul keluar dari persembunyiannya dan tampil dengan berbagai macam bahasa dengan keberaniannya. Roh yang sama menjiwai Paulus yang begitu banyak menderita keluar masuk penjara dan tidak pernah kehilangan harapan untuk melangkah karena keyakinan langkahnya benar. Roh itulah yang membuat para rasul itu dari suasana takut menjadi orang yang sangat berani mewartakan pewartaan bahwa Kristus bangkit. Meskipun diancam, dipenjara, disiksa, kekuatan mereka bukan lagi kekuatan dari dunia, tapi dari roh ini. Itu dari kitab suci, gitu. Nah, hubungannya dengan kita yang sekarang ini sedang bergulat di dunia itu apa? Perayaan Pentakosta ini. Kita kadang-kala kita itu kan oleh sembahyang itu kok kayak menyalahkan Tuhan itu. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu. Apa Tuhan lupa mengirim Roh Kudus? Sehingga kita ingatkan gitu. Tuhan kuatkanlah saya yang sedang menderita. Apa Tuhan lupa membantu umatnya yang menderita? Kenapa kita seolah-olah protes Tuhan menunda? Tuhan selalu memberikan rohnya kepada setiap orang yang membutuhkannya dan bahkan sebelum diminta. Roh pencerah yang membuat nurani kita itu cerdas dan tajam. Ketika kita mulai digoda oleh uang untuk korupsi, kan teman-teman sekitarku ikut nyolong duit, nurani kita berbicara, ini bukan yang benar. Memang akan bikin kamu kaya, tapi itu merosotkan martabatmu sebagai manusia. Bisikan itu roh Allah. Kalau kita sedang kesepian, buka internet, kan sedang jenuh galau lalu mau nonton situs-situs sing rodom aneh-aneh gitu. Diingatkan, ini bukan cara orang Kristiani memakai internet atau medsos. Ada suara bisikan. Kalau kita sedang sakit tergoda untuk putus asa, selalu ada bisikan.
hidupku jauh lebih luhur daripada sekedar sakit. Memang itu berat, tapi rohlah yang menopang saya untuk bisa memaknai apa artinya derita ini. Rohlah yang membuat kita bisa membaca kata-kata orang, masukan orang itu sebagai masukan yang positif. Rohlah yang membuat kita tergerak hatinya melihat anak-anak yang menangis di jalan karena belum makan 1 hari dan mulai buka dompet mengulurkan tangan. Roh yang sama yang membuat kita itu jenuh dengan berbagai macam hoax, bohong, kepalsuan di medsos di masa-masa ini. Dan kita terdorong untuk mewartakan sing bener. Roh inilah yang dicurahkan. Bukan hanya pribadi, tapi bersama-sama sebagai gereja. Maka, seperti saya aturkan pada awal tadi, Pentakosta adalah perayaan hari kelahiran gereja. Gereja lahir dan hidup pada saat Roh Kudus dianugerahkan dan manusia menjawab untuk mewartakan apa yang diyakini berasal dari Allah. Dan menurut Paulus, semua yang kita miliki ini adalah rahmat. Dan rohlah yang menganugerahkan berbagai macam rahmat kepada kita. Kesehatan itu rahmat, imajinasi itu rahmat, duit itu rahmat, keluarga itu rahmat. Tetapi rahmat tidak pernah diberikan untuk diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka dengan cepat rahmat anugerah berubah menjadi racun yang mematikan. Kalau saya mensikapi kepinteran saya sebagai rahmat, tapi kemudian saya pakai untuk ngapusi, untuk nyolong, untuk korupsi, untuk berbuat yang tidak benar, maka itu berubah dengan cepat menjadi racun karena melayani hawa nafsu selera pribadi. Rahmat apapun itu diberikan untuk dibagikan, untuk di-sharingkan, untuk diberikan membangun persaudaraan bersama, itulah gereja. Maka kalau kita mulai medit dalam hal waktu, pikiran, tenaga, apapun, itu membuat roh itu sulit untuk berkarya karena kita memilih untuk tidak mendengarkan. Jadi saudara sekalian yang terkasih, karena jiwa gereja adalah Roh Kudus, maka gereja itu kudus. Gereja sebagai satu kesatuan tubuh Kristus itu kudus. Perayaan-perayaan, sakramen, ekaristi, dan sebagainya itu karya-karya gereja. Tetapi badan tubuh gereja itu ya kita-kita ini, orang-orang yang rapuh, lemah, bahkan berdosa. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang malas, orang-orang yang tahu memerayakan Pentakosta radus nang gereja gitu. Orang-orang yang seringkali ikut nyolong uang rakyat, tapi tetap ke gereja dan memakai uang itu untuk kolektor. Dosa. Maka jangan terlalu kejam dengan teman-teman anggota gereja. Kita memaklumi memang kita semua pendosa. Jangan sampai hanya karena tidak senang dengan roh parokinya kemudian enggak kolektor atau pindah paroki, itu kan lalu. Model-model begitu menganggap seolah-olah kita semua harus sempurna, suci, dan sebagainya. Kita pendosa. Kita diundang untuk saling menanggung kerapuan.
Karena di dalam kerapuan-kerapuan itu pun roh berkarya. Kalau kita selalu bermimpi maunya yang indah, yang cepat, yang mudah, jangan-jangan itu bukan karya Roh Kudus. Roh memampukan kita untuk memasuki pintu sempit, menapaki jalan yang terjal, termasuk bagaimana membangun persaudaraan dengan orang-orang yang kurang saya cocoki. Tapi demi kepentingan bersama kita bersatu sebagai gereja. Kita dipanggil untuk mulai melihat bahwa di luar gereja ini juga ada orang-orang yang perlu kita ajak sebagai saudara untuk melayani satu sama lain. Maka marilah kita dalam perayaan yang agung ini, kita menyadari bahwa dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kita bukan lagi milik dunia, kita milik Allah. Martabat identitas kita sebagai murid Yesus bukan karena kita punya banyak hak, harta, jabatan, itu semua ada gunanya. Tapi identitas dan martabat kita itu melekat pada kesatuannya dengan Allah di dalam Roh Kudus. Maka tadi dalam bacaan yang kedua, hanya di dalam Roh kita bisa memuliakan Allah, bisa memuji Tuhan, dan bisa bersatu dengannya.